Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan meneruskan materi yang telah kita bahas kemarin, yaitu kemarin kan kita sudah membahas mengenai lembaga jasa keuangan dalam perekonomian, yaitu lembaga perbankan. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang lembaga keuangan bukan bank dan OJK. Nah, karena kalian ada tugas mengenai LKBB tentang jenis-jenis LKBB, nah jadi ini Ibu menayangkan terlebih dahulu mengenai OJK, nanti baru, tentang LKBB. Nah, kita masuk ke OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya kepada kalian, apakah kalian, sering mendapati poster-poster seperti ini, sering mendapati, tulisan-tulisan seperti ini di sosial media, "Waspada vintage ilegal." Nah, kalian pasti sudah tidak asing dengan yang namanya vintage, karena kalian pasti juga sudah menggunakan, finansial teknologi atau teknologi-teknologi finansial, misalnya seperti dompet digital OVO ataupun, ShopeePay dan lain-lain, itu merupakan salah satu vintage. Nah, tapi juga banyak vintage-vintage yang ilegal. Nah, eee, hal itu kan akan merugikan masyarakat. Kira-kira siapa yang, dapat memberantas vintage-vintage ilegal itu? Ya betul, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, pokok bahasan kita yang mengenai OJK yaitu yang pertama pengertian OJK, tujuan OJK, lalu fungsi dan tugas wewenang OJK, dan pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Kita masuk ke pengertian OJK. OJK adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi OJK ini sifatnya adalah lembaga yang independen, jadi tidak bergantung pada lembaga lain. Jadi ya udah OJK ya OJK, tidak bekerja sama dengan atau mungkin tidak dibawahi oleh yang lain. Yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, ada pengawasan, ada pemeriksaan dan penyidikan terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi seluruh sektor jasa keuangan itu yang mengatur, yang mengawasi, yang memeriksa, yang menyidik itu adalah OJK. Di bank, lalu juga ada lembaga keuangan bukan bank seperti nanti yang akan kita pelajari seperti misalnya pasar modal atau mungkin lembaga-lembaga pembiayaan atau mungkin lembaga-lembaga pegadaian. Seperti itu yang mengurusi, yang mengatur, yang mengawasi, yang memeriksa, yang menyidik itu adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Nah, tujuan OJK adalah yang pertama agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Nah, lalu yang kedua ada agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Jadi sistem keuangan di seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan itu harus ini, nggak cuma stagnan di satu titik saja. Jadi harus tumbuh secara berkelanjutan. Misalnya, sesuai dengan, perkembangan zaman. Kan sekarang sudah banyak ini ya, teknologi itu sudah digunakan di mana-mana. Nah, teknologi itu juga dapat digunakan di dalam sektor jasa keuangan. Jadi, semakin banyak financial technology, lalu juga ada uh, digitalisasi ini, digitalisasi lembaga keuangan, bank misalnya, Anda menggunakan m-banking yang kemarin kita pelajari itu kan juga salah satu contoh kegiatan di sektor jasa keuangan itu tumbuh secara berkelanjutan. Nah,
Yang ketiga, ada tujuan agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, inilah tujuan dari dibentuknya OJK. Jadi, OJK itu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi, sektor jasa keuangan yang digunakan oleh masyarakat, oleh konsumennya itu tidak bisa semena-mena dengan semena-mena melakukan kegiatannya. Jadi ada yang mengawasi dengan ya itulah jadinya tujuan OJK itu untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah fungsi, tugas, dan wewenang OJK. Nah, fungsi OJK itu yaitu mengatur dan mengawasi. Jadi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Jadi semuanya itu kegiatannya itu terintegrasi secara keseluruhan. Lalu selanjutnya kita masuk ke tugas OJK. Nah, tugas OJK tadi kan fungsi OJK kan mengatur dan mengawasi. Nah, kalau misalnya tugas OJK ini ya sama, mengatur dan mengawasi kegiatan jasa keuangan di mana? Di sektor perbankan, sektor pasar modal, lalu sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan sektor-sektor ini yang mirip dengan ini. Jadi semua ini perbankan, pasar modal, lalu juga lembaga keuangan bukan bank seperti perasuransian, pegadaian, dana pensiun itu semuanya diatur dan diawasi oleh OJK. Demi apa? Dengan tujuan apa ya tadi? Melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, lanjut ke wewenang OJK. Yang saya tampilkan ini adalah wewenang OJK di sektor perbankan. Tadi kan tugasnya OJK kan juga mengawasi dan mengatur di sektor perbankan kan. Ini adalah wewenang OJK di sektor perbankan tersebut. Nah, wewenangnya adalah melakukan pengaturan dan pengawasan di 3 aspek, yaitu kelembagaan, kelembagaan bank, kesehatan bank, dan kehati-hatian bank. Nah, di kelembagaan ini OJK itu memiliki wewenang untuk memberikan perizinan pendirian bank, anggaran dasar, merger, konsolidasi, akuisisi, pencabutan izin usaha bank. Nah, jadi OJK ini memiliki wewenang untuk hal-hal terkait dengan perizinan dan pencabutan izin usaha bank. Jadi kalau misalnya kemarin itu kan ada merger antara bank syariah, ya kan? Ada apa kemarin? Ada BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandi Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah, itu perizinannya itu juga dari OJK. Kemarin kan ini merger kan. Jadi perizinan merger ketiga bank syariah tersebut itu adalah dengan izin OJK. Lalu kegiatan usaha bank. Jadi OJK itu berwenang dalam seluruh kegiatan usaha bank. Itu di sumber dana, penyediaan dana, dan produk dan jasa bank. Lalu di aspek kesehatan bank. Nah, OJK itu berwenang dalam mengatur dan mengawasi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan rasio lainnya mengenai kesehatan bank. Nah, apa sih likuiditas itu? Apa sih solvabilitas itu? Apa sih yang dinamakan dengan rentabilitas? Nah, jadi kalau likuiditas ini adalah kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang dimilikinya dalam jangka waktu yang yang pendek. Nah, kalau misalnya solvabilitas itu adalah kemampuan bank dalam memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kalau misalnya likuiditas itu
kemampuan bank dalam melunasi atau memenuhi kewajibannya pada jangka waktu yang pendek, kalau solvabilitas itu jangka waktunya panjang. Nah, sedangkan kalau misalnya rentabilitas itu adalah kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasi perusahaan. Lalu yang kedua adalah mengatur dan mengawasi laporan terkait kesehatan dan kinerja bank, lalu mengatur sistem informasi debitor, lalu mengatur pengujian kredit, lalu juga mengatur standar akuntansi di bank. Lalu ada di lalu selanjutnya adalah aspek kehati-hatian itu OJK itu berwenang dalam mengatur dan mengawasi manajemen resiko di bank, lalu juga tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank. Selanjutnya adalah wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturan. Kalau misalnya tadi kan di sektor perbankan saja, kalau misalnya ini di seluruh sektor jasa keuangan. Nah, yang pertama adalah tugas pengaturannya. Wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengaturannya adalah yang pertama memberlakukan peraturan tentang tata cara penetapan pengelola statuter pada lembaga jasa keuangan. Statuter itu apa? Statuter adalah pihak yang ditunjuk oleh OJK untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan asuransi atau untuk mengambil alih kepengurusan perusahaan lembaga jasa keuangan. Lalu yang kedua adalah menetapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 21 tahun 2011 tentang lembaga otoritas jasa keuangan. Lalu mengambil keputusan peraturan pengawasan pada sektor jasa keuangan, lalu memberlakukan peraturan tentang tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan, lalu memastikan peraturan tentang tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, dan menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Lalu selain dalam tugas pengaturan, ada juga wewenang OJK dalam menjalankan tugas pengawasannya. Yaitu yang pertama memberlakukan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Jadi kebijakan operasionalnya itu diawasi, diberikan kebijakan. Jadi ada kebijakan operasional pengawasan yang diberlakukan oleh OJK. Lalu mengawasi jalannya tugas pada pengawasan yang dilakukan oleh kepala eksekutif, lalu memutuskan perintah secara tertulis pada lembaga jasa keuangan serta pihak tertentu, lalu melakukan penunjukan pengelola statuter, lalu menetapkan penggunaan pengelola statuter, mengesahkan sanksi administratif pada pihak yang melakukan sebuah pelanggaran pada peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan memberikan dan mencabut izin usaha. Lalu yang keempat adalah pelayanan OJK terhadap konsumen dan masyarakat. Nah, di OJK itu jadi tidak hanya membuat peraturan-peraturan saja, tidak hanya mencabut dan mendirikan izin usaha sektor jasa keuangan saja, tapi juga ada tindakan layanan-layanan yang diberikan kepada masyarakat. Yang pertama adalah ini tindakan untuk pencegahan kerugian konsumen masyarakat, yaitu memberikan edukasi dan informasi tentang sektor jasa keuangan. Nah, ini ada di web Sikapi Uangmu. Itu nanti ada seperti pamflet-pamflet webinar tentang literasi keuangan, juga nanti ada contoh di situ dijelaskan mengenai penjelasan sektor-sektor jasa keuangan itu ada apa aja, lembaga keuangan itu ada apa aja, lalu juga mengenai banyak sekali yang ada di Sikapi Uangmu ini. Kalian bisa buka, ini tersedia linknya. Kalian bisa buka di situ, banyak sekali edukasi yang diberikan oleh OJK untuk memberikan edukasi dan informasi masyarakat tentang sektor jasa keuangan. Jadi masyarakat itu biar tidak tertipu pinjaman online lagi. Jadi
diberikan edukasi mengenai jasa-jasa keuangan, lembaga jasa keuangan. Lalu meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya apabila merugikan. Nah, kemarin itu ada berita ini, berita OVO Finance, bukan dompet digital OVO ya, OVO Finance itu berhenti. Jadi dihentikan kegiatannya oleh OJK karena ya ada alasan-alasan tertentu. Jadi OVO Finance itu sudah tidak ada lagi, dihentikan kegiatannya. Lalu tindakan lain sesuai perundang-undangan. Selanjutnya adalah tentang pengaduan konsumen, layanan pengaduan konsumen. Nah, OJK ini menyiapkan perangkat yang memadai tentang untuk yang digunakan untuk layanan pengaduan konsumen. Lalu membuat mekanisme pengaduan. Nah, seperti ini. Ini ada mekanismenya. Kalian juga bisa lihat ini di Sikapi Uangmu itu ada tentang layanan konsumen keuangan. Lalu juga memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen. Kalau tidak salah, OJK itu juga meluncurkan aplikasi ini, pengaduan konsumen awal atau yang disebut dengan APPPK atau apa itu di awal Januari 2021 itu diluncurkan untuk layanan pengaduan konsumen awal. Lalu juga OJK itu memfasilitasi layanan pembelaan hukum. Jadi memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Dan yang kedua adalah mengajukan gugatan. Baik untuk memperoleh kembali kekayaan milik pihak yang dirugikan maupun untuk memperoleh ganti rugi. Nah, kalau tadi kan sudah OJK. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga keuangan, bukan bank. Atau LKBB. Nah, pokok bahasan mengenai lembaga keuangan bukan bank itu ada 3 di sini. Yang pertama pengertian lembaga keuangan bukan bank, lalu fungsi lembaga keuangan bukan bank, dan jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Kita masuk ke pengertian lembaga keuangan bukan bank. Nah, LKBB itu apa? LKBB atau Lembaga Keuangan Bukan Bank atau mungkin Lembaga Keuangan Non-Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang keuangan. Jadi LKBB itu badan usaha yang kegiatannya ada di bidang keuangan yang secara langsung ataupun tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk kegiatan produktif. Jadi kalau misalnya bedanya dengan bank kemarin, kalau misalnya bank kemarin itu kan secara langsung ya, secara langsung menghimpun dana dari masyarakat, lalu juga menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Nah, kalau lembaga keuangan bukan bank itu bisa secara langsung maupun tidak langsung dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Ini tujuannya adalah untuk kegiatan produktif. Kita masuk ke fungsi LKBB. Nah, sebenarnya sama fungsinya LKBB dengan bank. Jadi ada penghimpunan dana, ada juga penyalur dana, tapi ini lebih kompleks atau mungkin lebih berfokus kepada berfokus pada peningkatan ini tadi, peningkatan kegiatan produktif masyarakat. Nah, penghimpunan dana itu sama seperti bank, yaitu menghimpun dari masyarakat yang kelebihan dana. Lalu, menyalurkan dana untuk membantu dunia usaha dalam meningkatkan produktivitas barang dan jasa, lalu memperlancar distribusi barang dan jasa. Kalau misalnya produktivitas barang dan jasa itu meningkat, itu kan juga ini ya, atau mungkin kalau misalnya dengan adanya LKBB ini, masyarakat itu bisa mendapatkan dana untuk membeli barang dan jasa. Itu kan nanti berarti distribusi barang dan jasa itu juga akan lancar. Lalu mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Kalau misalnya
eh, produktivitas meningkat, lalu juga distribusi barang dan jasa itu juga meningkat. Nah, itu nanti kan berarti kan perusahaan itu butuh butuh tenaga kerja lagi, butuh tenaga kerja yang lebih banyak, sehingga kan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan. Atau mungkin selain itu juga bisa mendorong usaha baru kan. Jadi kalau misalnya masyarakat itu mendapatkan kredit dari lembaga keuangan bukan bank, lalu dia membuka usaha, itu kan juga akan mendorong terbukanya lapangan pekerjaan di masyarakat. Lalu jenis-jenis LKBB. Ada pasar modal. Nah, kemarin kalau nggak salah ada yang ini ya, tanya tentang bursa efek. Nah, nanti akan saya jelaskan. Tapi secara singkat saja. Nah, ini kan tadi jenis-jenis LKBB itu kan kalian sudah membuat infografisnya. Jadi kalian nanti yang akan mempresentasikan sendiri mengenai jenis-jenis lembaga keuangan bukan bank. Nanti saya hanya akan menjelaskan mengenai pasar modal. Nah, ini ada perusahaan asuransi, misalnya ada Prudensial. Lalu juga ada dana pensiun, ini ada Taspen. Taspen, Anda melayani. Lalu ada sewa guna usaha, ada atau leasing, itu ada Adira Finance. Lalu juga ada Aditama Finance, itu bergerak dalam anjak piutang. Jadi sebenarnya Aditama Finance ini bukan hanya di anjak piutang saja, tapi juga di sewa guna usaha. Jadi sewa guna usaha dan anjak piutang. Lalu ada Jatim Ventura, itu adalah modal Ventura. Lalu ada Pegadaian. Nah, kalian kan pasti sering nih mendapatkan iklan, ayo menabung emas di bank, di Pegadaian. Hanya dengan Rp50.000 kalian sudah bisa mendapatkan emas gitu. Nah, itu adalah Pegadaian. Jadi sekarang Pegadaian itu sekarang bukan hanya untuk menggadaikan saja, untuk gadai barang saja, tapi juga ini lain-lain, yaitu menabung emas, itu juga bisa di Pegadaian. Nah, kita masuk ke pasar modal. Pasar modal atau bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Nah, jadi pasar modal itu bukan suatu pasar yang kita lihat di lingkungan, jadi bukan pasar yang menjual sayur atau bukan pasar yang menjual barang-barang pokok, tapi menjual surat-surat berharga. Dan ini tuh pasar modal itu bentuknya adalah kemarin apa bentuk-bentuk pasar, yaitu atau jenis-jenis pasar itu kan ada yang namanya pasar abstrak. Pasar modal ini merupakan pasar yang abstrak karena tidak bisa dilihat oleh mata secara langsung. Tapi ada tapi tidak bisa kita lihat secara langsung. Lalu juga ada peranan pasar modal, yaitu untuk menambah modal bagi badan usaha. Lalu juga pemerataan pendapatan. Itu kan kenapa kok pemerataan pendapatan? Karena dari dividen. Jadi kalau misalnya pasar modal itu kan nanti ada dividen gitu kan, ada pembagian untung usaha gitu dari kepemilikan saham-saham. Nah, itu nanti dividen itu bisa memeratakan pendapatan masyarakat dari kepemilikan saham-saham tersebut. Lalu sarana peningkatan kapasitas produksi. Ya kan karena ada permodalan di pasar modal, karena dengan orang-orang masyarakat itu membeli saham, itu kan akan meningkatkan modal. Jadi kalau misalnya modalnya meningkat, kapasitas produksi juga akan meningkat. Lalu juga sarana penciptaan kesempatan kerja. Jelas ini kalau misalnya modalnya meningkat, kan kesempatan kerja juga meningkat. Sarana peningkatan pendapatan negara dan sebagai indikator perekonomian suatu negara. Nah, ada yang namanya lembaga penunjang pasar modal. Itu ada BPPAM, ada Badan Pengawas Pasar Modal, itu yang mengawasi pasar modal. Lalu juga ada pasar bursa efek. Nah, ini yang ditanyakan Aulia kalau nggak salah ya kemarin. Bursa efek itu adalah sebuah pasar yang
tempat untuk pembelian dan penjualan efek. Jadi penjualan efek. Nah, lalu ada akuntan publik, lalu ada underwriter, ada wali amanat, ada notaris, ada konsultan hukum, dan ada lembaga clearing. Nah, ini lembaga-lembaganya mungkin kalian bisa cari-cari sendiri pengertiannya itu apa, lalu juga fungsinya untuk pasar modal itu apa, kalian bisa baca-baca sendiri. Lalu ada produk pasar modal, ada saham. Kalian pasti sudah sangat sering sekali mendengar tentang saham. Terus ada obligasi. Lalu juga ada right issue, ada waran, ada reksadana. Kalau misalnya saham itu adalah surat ini, kepemilikan atas suatu perusahaan. Jadi misalnya kamu punya saham sebesar 0,001%, berarti kamu memiliki perusahaan itu sebesar 0,001. Jadi misalnya ditanya, kamu ini punya saham berapa? Kamu kerjanya apa? Aku punya perusahaan di mana? Di perusahaan A misalnya. Karena kalian punya sahamnya. Kalau misalnya kalian punya sahamnya, berarti kalian memiliki perusahaan tersebut sebesar saham yang kalian tanamkan. Tetapi kalian kalau misalnya sahamnya sedikit, berarti kan kalian tidak bisa ini mengatur atau membuat kebijakan-kebijakan mengenai perusahaan tersebut. Jadi yang bisa mengatur atau mungkin membuat kebijakan tentang perusahaan itu adalah yang memiliki saham paling banyak. Jadi saham paling banyak ya udah itu yang memiliki perusahaan. Jadi dia mempunyai wewenang lebih untuk mengatur dan menjalankan perusahaan. Kalau misalnya kalian sahamnya hanya 0,00 sekian persen itu nggak bisa ngatur. Aku punya saham segini, harusnya perusahaan itu gini, nggak bisa. Nah, selain ada saham, ada juga obligasi. Nah, obligasi itu apa? Obligasi itu surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak pemberi pinjaman atau pemodal, dan yang diberi pinjaman atau emiten. Nah, jadi obligasi itu adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, nanti obligasi ini ada yang namanya bunga obligasi atau yang disebut dengan kupon. Nah, itu kupon obligasi itu adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Kalau ada right issue, merupakan hak untuk memegang saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Nah, emiten itu harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Nah, biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue ini akan lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa right issue. Lalu ada waran waran itu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah, dan masa berlakunya waran tersebut. Jadi waran itu surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan. Lalu ada reksadana. Kalau reksadana itu adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Jadi kalau misalnya kalian awal-awal ini ya pengen investasi, yang kalian umurnya sudah mencukupi gitu, pengen investasi, itu kalian bisa investasi reksadana aja. Jadi reksadana itu risknya atau resikonya itu lebih kecil karena memang ditunjukkan untuk pemodal awal. Cukup sekian. Sekarang adalah karena jenis-jenisnya tadi tidak saya jelaskan secara lengkap karena nanti kalian akan menjelaskan sendiri per kelompok mengenai jenis, lalu juga pengertiannya, ada
lalu produk, dan lain-lain. Itu kalian jelaskan sendiri mengenai jenis-jenis lembaga keuangan, bukan Pak? Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.